Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita akan membahas tentang bab salat Idul Fitri. Salat Id bertepatan dengan kondisi pandemik. Yang saya akan bahas sekarang saya ambil dari kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Ini juz kedua. Kemudian juga ada referensi-referensi sebelumnya yang sudah kami pelajari, di antaranya di sini ada tertera kitab Al-Hawi Al-Kabir, juga beberapa kitab yang lainnya ada Iqna. Kita pelajari, kita ambil, kita buka dari kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili, yang mana beliau mengumpulkan tentang fikih Islam dari 4 madhab. Namun kita akan persingkat saja, diutamakan yang madhab Syafi'i, tapi nanti akan ada beberapa pandangan dari madhab-madhab yang lainnya. Tentang sholat Id, secara umum sholat Id dalam madhab Syafi'i hampir sama dengan sholat dalam madhab Hanafi di dalam beberapa hal. Tapi juga ada perbedaan dalam beberapa hal. Kesamaannya dalam fid du'a il-iftitah wa ta'awud wal jahri bil qiraati, seperti doa iftitah, kemudian juga ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, sebelum Al-Fatihah. Itu anjuran ya, itu cuma disunnahkan. Kemudian juga menjaharkan bacaan Al-Fatihah dan surah-surah yang sunnah itu juga sama. Illa anna takbira indahum, kecuali sesungguhnya takbir menurut para ulama Syafi'iyah yaitu sab'un fil ula, 7 kali tambahan. Jadi ada takbir tambahan, takbir zaidah. Takbir tambahan ini sunnah hukumnya 7 kali di rakaat pertama selain takbiratul ihram. Jadi kalau dengan takbiratul ihram total menjadi 8. Jadi takbiratul ihram dulu Allahu Akbar sambil niat di dalam qalbu, kemudian baru ada disunnahkan takbir 7 kali setelah itu. Khamsun fi tsaniyati. Khamsun fi tsaniyati, kemudian tambahannya lagi 5 di rakaat kedua setelah takbir intikal. Takbir intikal itu takbir perubahan gerak, takbir perpindahan dari satu posisi ke posisi yang lain, dari sujud kemudian duduk istirahah, kemudian berdiri takbir. Pada saat berdiri takbir Allahu Akbar. Nah ini tidak dihitung ya, yang dihitung 5 itu setelah itu. Setelah takbir berdiri Allahu Akbar, baru takbir tambah 5 Allahu Akbar, Allahu Akbar, seperti itu sampai 5 kali. Berarti dengan takbir intiqal berjumlah 6 kali. Jadi total takbirnya di rakaat pertama berarti 8, di rakaat kedua berarti dengan intiqal menjadi 6. Qabla al-qiraati ma'a raf'il yadaini fil jami'i, dilakukan takbir intiqal, takbir sunnah tersebut, takbir zaidah, takbir tambahan tersebut dilaksanakan sebelum pembacaan Al-Quran, Al-Fatihah. Ma'araf'il yadaini disertai dengan mengangkat tangan. Nah, nanti ada mazhab yang lain yang tidak dianjurkan mengangkat tangan seperti Malikiyah. Kalau kita Syafi'iyah mengangkat tangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, seperti itu. Fil jami', di seluruh takbir zaidah ini. Yaqifu baina kulli thintaini ka ayatin mu'tadilatin yuhallilu wa yukabbiru wa yumajjidu ay yu'azzimullaha wadi'an yumnahu ala yusrahu bainahuma tahta sadrihi wa yuhassinu fi dhalikal baqiyati as-salihati subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
yang mana berhenti sejenak di setiap kali melaksanakan takbir tersebut, yang kemudian diselingi dengan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, entah itu dengan tahlil, takbir atau tamjid, sambil wadi'an yumnahu ala yusrah, sambil menggenggam tangan kanannya pada bagian pergelangan tangan kirinya, tahta sadrihi, di bawah dada, bukan di dadanya begini, bukan begini, apalagi mau nyekek leher. Jadi di bawah dada tapi di atas pusar, antara dada dan pusar posisinya. Dan dianggap baik juga, dinilai baik di dalam pelaksanaan diamnya setelah takbir tersebut, Allahu Akbar, diam sejenak, diisi dengan apa? Al-baqiyatus shalihat, dengan zikir al-baqiyatus shalihat, yakni subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Atau juga mengucapkan Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah bukratan wa asila wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallam tasliman katsira lakana hasanan. Ini juga bagus. Jadi mengucapkannya, apalagi ini dianjurkan setelah selesai takbir semuanya, selesai semua takbir tersebut, takbir zaidah semua selesai, dianjurkan juga membaca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam tasliman katsira. Tapi itu sunnah. Kalau tidak hafal cukup diam saja, tidak apa-apa. Tsumma yata'awwadhu, setelah selesai takbir zaidah tadi, takbir tambahan yang berulang-ulang, kemudian membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yaqra'u, dan membaca Al-Fatihah. Wat takbiru laisa fardan wala ba'dan min ab'adis salati wa innama huwa sunnatun aw hay'atun kat ta'awudzi wa du'ail iftitahi fala yasjudu lis-sahwi litarkihinna amdan wala sahwan. Takbir-takbir tersebut merupakan kesunahan, bukan kefarduan. Jadi andaikan saja kita meninggalkannya, tidak perlu sujud sahwi, wala yasjudu lis-sahwi, karena meninggalkannya amdan wala sahwan, entah sengaja ataupun lupa. Jadi sah salat Id tanpa ada takbir tambahan. Terlebih ini bagi yang salat sendirian atau cuma berdua saja di rumah. Andai pun tidak menggunakan takbir tambahan ini, takbir zaidah, tetap sah, tidak perlu sujud sahwi. Atau yang terlupa, imam lupa melaksanakan melaksanakan takbir zaidah ini, makmum tidak perlu ribut, tidak perlu takbir mam gitu, nggak perlu. Atau makmum ini menjadi bugot, pemberontak, ya, ngeyel, karena makmumnya mohon maaf tidak paham, imamnya tidak takbir karena entah lupa ataupun sengaja, makmumnya pengen takbir, imam tidak takbir zaidah, makmumnya ayo Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Makmum tidak paham karena nggak ngaji, ya, makanya yuk ngaji di hamba Rasul. Tidak perlu seperti itu, diam saja sudah, ikuti imam, gak perlu banyak protes.
Apalagi sekarang musimnya media sosial, wah langsung membuli imam. Padahal oleh Allah dibuat lupa. Andai pun bukan lupa, andai pun sengaja si imam tidak melaksanakan takbir zaidah, maka tetap sah. Bagi makmum yang justru ngelawan, batal. Nah, iya. Ketika si makmum berkali-kali sampai 3 kali melawan imam tidak bertakbir zaidah, makmum sampai 3 kali Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar tetap. Apalagi lebih, batal si makmum. Itu namanya makmum menculak. Ya, cek Sunda menculak tah kelakuan makmum nuk itu teh. Maklum biasa ngajinya sama Ustadz Google. Bahkan andai saja ada makmumnya itu masbuk, ternyata maksud masbuk itu mendapati imam sudah membaca Al-Fatihah, jadi tidak mengikuti dari awal sampai tidak mengikuti takbir zaidah. Ada kan yang ketinggalan biasanya jika pelaksanaan di daerah-daerah aman, ketika kita masih aman, kita di masjid, kemudian ada yang tertinggal, ternyata sudah berjalan sholatnya. Maka tidak perlu kita ketika imam sudah membaca Al-Fatihah atau surah yang lain, kita kemudian takbir sampai 7 kali, nggak perlu. Cukup Allahu Akbar takbiratul ihram, langsung Al-Fatihah. Langsung saja Al-Fatihah. Tidak perlu mengulang takbirnya, tidak perlu. Bahkan andaikan walau ada ilal qiyami fir ruku'i ba'dahu liyukabbir, kalau sampai takbir ini, takbir zaidah ini tertinggal, kemudian sudah ruku, setelah ruku, pada saat ruku ingat, oh tadi enggak takbir zaidah, berdiri lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, malah takbir zaidah lagi berkali-kali lagi, maka fa inna salatahu tabtulu in kana aliman muta'ammidan, maka sholatnya batal walaupun dia ngerti dan sengaja seperti itu, maka sholatnya batal. Kecuali wal jahlu kan nisyan, kecuali orang yang bodoh, orang yang awam, itu dikategorikan seperti orang yang lupa begitu. Walau zadal imamu an adadit takbiri la yutabi'uhul makmum, andaikan imam malah menambahi takbirnya, entah lupa bilangannya ini berapa kira-kira gitu, ternyata malah bertambah dari 7 dan 5 takbir zaidah tadi, maka si makmum jangan mengikutinya. Ternyata imam setelah takbir 7 kali takbir zaidah, takbir lagi 8 sampai 9, jadi ada 2 tambahannya, 2 takbiran. Maka ketika si makmum mengerti, si makmum itu sadar bahwa ini lebih nih, maka jangan mengikuti takbir kelebihannya imam tadi. Sebaliknya, wa idza tarakal imamu takbira tabi'ahu al ma'mumu fi tarkihi, sebaliknya kalau imam ternyata meninggalkan takbir zaidah atau kurang, takbirnya cuma 3 kali, entah ngikutin mazhab Hanafi, kalau mazhab Hanafi takbirnya cuma 3 kali setelah takbiratul ihram, sama antara rakaat pertama dengan rakaat kedua. Nah ini dalam Syafi'iyah, ternyata si imam lupa takbir atau cuma separuh takbir zaidahnya, cuma 3 kali, makmum tidak perlu melanjutkan menjadi 7 kali dan 5 kali di rakaat keduanya, jangan seperti itu. Ikuti saja imam bagi makmum, karena takbir tersebut takbir yang sunnah. Fa in fa'ala batalat sholatu, jika ternyata si makmum malah justru menambahinya dengan sengaja, dia melakukan bukannya ikutin imam, meninggalkan takbir zaidah tersebut,
si makmum malah melakukan takbir tambahan tadi padahal imamnya tidak, maka batal sholatnya. Jika idza rafa'a yadayhi thalatha marrat mutawaliyah, jika sampai mengangkat tangannya 3 kali berturut-turut. Jika sampai 3 kali, jadi wah ditambahin aja lah, sudahlah. Tapi kalau tidak, maka tidak membatalkan. Kemudian tentang dalilnya hitungan takbir. Wa daliluhu ma'ana ada di takbiri. Marahu Tirmidzi wa hasanahu, dan hadits ini hasan. Annahu sallallahu alaihi wasallam kabbara fil aidaini fil ula sab'an qabla al-qiraati wa fi tsaniyati khamsan qabla al-qiraati. Sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam takbir di salat Aid, 2 salat Aid, 2 hari raya. Untuk rakaat pertama sab'an qabla al-qiraati, 7 kali takbir zaidah sebelum pembacaan Al-Qur'an atau Al-Fatihah. Sedangkan di rakaat yang kedua setelah takbir intikal khamsan qabla al-qiraati, 5 kali takbir tambahan sebelum pembacaan Al-Fatihah. Sedangkan dalilnya tentang tasbih dan tahmid di antara 2 takbiran sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an qaulan wa fi'lan, wa qala Abu Musa al-Asy'ari wa Hudzaifah, bahwasannya beliau mengatakan shadaqah, benar, wahyal baqiyatus sholihat, bahwasannya apa yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah al-baqiyatus sholihat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala, surah Al-Kahfi. Dan ini pun dinyatakan oleh sahabat Abdullah bin Abbas wa jama'atun, dan sebagian dari para sahabat yang lainnya, sekelompok sahabat yang lainnya. Jadi hadisnya banyak. Sedangkan wa daliluhu ma'ala raf'il yadaini, dalil tentang mengangkat tangan ketika takbir zaidah. Marwiya atau marwa anna Umar radhiyallahu anhu, sebagaimana dari riwayat sahabat Umar radhiyallahu anhu, sungguhnya beliau kana yarfa'u yadahi fi kulli takbiratin fil aidi, beliau mengangkat kedua tangannya di setiap takbirnya di salat Aid, di takbir zaidah tadi. Sedangkan sunnahnya wa sunnatu ayyuqra ba'da al-Fatihati fi raq'atil ula, disunnahkan setelah membaca Al-Fatihah di rakaat pertama adalah surah Qaf. Wa fi tsaniyati, sedangkan di rakaat keduanya iqtarabatis saah, ya, wa syaqqal qamar, al-qamar bikamalihi majahran, sempurna dua-duanya dalam keadaan jahar. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Waqid Al-Laitsi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil fitri wal adha qafal Qur'anil Majid waqtarabatis saah. Wal jahru bil qirati linaqlil khalfi 'anis salafi, linaqlil khalafi 'anis salafi. Sedangkan menjaharkan bacaan tersebut karena para ulama khalaf setelah kurun 300 Hijriah mereka mengambil rujukan, ya, mengikuti anis salafi dari orang-orang yang hidup di kurun Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai 300 Hijriah. Kalau yang sekarang ini bukan salaf. Jadi kalau orang sekarang ngaku-ngaku salaf, salaf apanya? Walau qara fil ula sabbis marbikal a'la wa fi tsaniyati hal ataka hadithul ghasyiyah kana sunnatun aidan. Begitu pula sama saja kalau di rakaat pertama sabbis marbikal a'la surah Al-A'la, sedangkan yang keduanya surah Al-Ghasyiyah, itu juga sama, sunnah juga. Rasul kadang juga baca itu. Lithubuti aidan fi sahih Muslim, karena ada juga di dalam sahih Muslim. Juga pernah walahu ayyuqra'a aidan fil ula al-kafirun wa fi tsaniyati al-ikhlas. Ini bagi imam yang kemarin saya ceritakan, ya, banyak yang orang sekarang toh-tohan ingin jamaah padahal biasanya sebelum pandemik enggak gitu loh, enggak biasa ke masjid dan besok orang wah ramai-ramai, ternyata karena takut jadi imam di rumahnya. Padahal ini boleh. Jadi nanti kalau yang tidak hafal dengan surah-surah yang lain,
bisanya qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Enggak apa-apa, sama saja itu juga boleh. Rakaat pertama al-kafirun, rakaat kedua al-ikhlas, beres langsung makan kan. Tuh. Jadi gampang sekali, simple. Nah, sedangkan bagaimana dengan khutbah? Khutbah Id tusannu 'indal jumhuri wa tundabu 'indal malikiyati wa khutbatan lil 'idi khutbatil jum'ah fil arkani wasyuriti was sunani wal makruhati ba'da salatil 'idi khilafan lil jum'ati bila khilafin bainal muslimina yudzakkirul imamu fi khutbati 'idil fitri ba'kami zakatil fitri liqoulihi sallallahu alaihi wasallam Aghnahum 'anis su'ali fi hadzal yaumi wa fi 'idil adha bi hakamil udhiyati wa takbirati tasyriki wa wuqufin nasi bi Arafata wa ghairiha tashbihan bil hujjaji wa ma yahtajuna ilaihi fi yaumihim wa yuhassinu ta'limahum dzalika fi khutbatil jum'ati sabiqati 'ala al-'idi wa idza su'ida 'ala al-minbari la yajlisu 'inda al-hanifiyati wa yajlisu 'inda al-hanabilati wal malikiyati wa syafi'iyati liyastarih. Khutbah salat Id itu sunnah. Nah, langsung ada yang langsung, nah kenapa? Iya, saya bingung ini gimana nanti pas sholat berjamaah dengan keluarga saja di rumah. Kalau ada khutbahnya, waduh katanya gitu, bisa gemeteran saya, ngedreg-deg begitu. Ya tidak usah khutbah kalau memang tidak ada dalam satu keluarga yang memang bisa melaksanakan khutbah, yang jadi imam tidak bisa melaksanakan khutbah, ya sudahlah. Jadi pelaksanaan sholat Id gampangannya gini, kalau berjamaah sholat dulu 2 rakaat sambil sebelum sholat diserukan, karena ini juga merupakan anjuran as-sholatu jami'ah, ya sama dengan pelaksanaan sholat kusuf dan khusuf. Sebelumnya dianjurkan mengucapkan as-sholatu jami'ah, ayo sholat berjamaah. Dan sholat ini, sholat Id bila adzanin wala iqamatin, tidak ada adzan dan tidak ada iqamat. Jadi jangan nunggu adzan dan iqamatnya, ya. Sholat Id tidak ada adzan dan tidak ada iqamah, tapi diganti iqamahnya dengan as-sholatu jami'ah rahimakumullah, atau as-sholata jami'ah, mari kita melaksanakan sholat. Jadi nida di situ ada harap nida yang dibuang, boleh as-sholata, ya mohon maaf, jadi ini ada tujuan, maksudnya as-sholata, mari menuju kepada sholat, ya mari kita melaksanakan sholat jami'ah secara berjamaah. Boleh melantunkannya, mengucapkan as-sholatu jami'ah. Adapun pelaksanaan sholat ini adalah dengan cara berjamaah, begitu boleh, tidak apa-apa. Tapi bagus as-sholata jami'ah. Mari kita melaksanakan sholat ini, ya, dengan secara berjamaah. Sholatlah 2 rakaat seperti sholat sunnah biasa, seperti sholat Jumu'ah, seperti sholat subuh, gitu. Sholat 2 rakaat biasa, diawali takbiratul ihram. Namun sunnah di rakaat pertama dalam mazhab Syafi'iyah itu ditambahi dengan takbir zaidah sebanyak 7 kali, dan di rakaat yang kedua ditambahi dengan takbir zaidah setelah takbir intikal, ya takbir berdiri, Allahu Akbar berdiri, perubahan posisi. Nah, itu jangan dihitung, baru tambah dengan 5 takbiran Allahu Akbar, itu di rakaat keduanya. Kalau di mazhab Imam Hanafi cuma 3 saja, 3 kali takbir tambahannya. Kalau dalam mazhab Imam Malik itu 6 kali di
rokaat yang pertama, sedangkan di rokaat yang keduanya sama 5. Nah, kalau di mazhab Hambali di rokaat pertama tambahannya 6 sama dengan Malikiyah, sedangkan di rokaat keduanya tambahannya 5. Nah, kita pakai mengikuti para ulama Syafi'iyah. Di antara para ulama yang mengikuti mazhab Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Baihaqi, Imam At-Tirmidzi, Imam Muslim, ya, ulama-ulama ahli hadis kebanyakan mengikuti mazhab Imam Asy-Syafi'i. Imam Hakim banyak. Imam An-Nawawi, Imam Ar-Rafi'i, Imam Izzuddin bin Abdissalam, Imam Ghazali, kemudian juga Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Ali Nuruddin Ali Al-Haythami. Pokoknya banyak para ulama ahli hadis itu ternyata pengikut mazhab Imam Asy-Syafi'i. Jadi jangan sampai ada orang pakai hadis riwayat Imam Bukhari tapi menyangkal ataupun melarang orang lain bermadhab pada Imam Syafi'i. Banyak sekarang ujung-ujungnya apa? Supaya pindah madhab ke madhab Wahabi ujung-ujungnya, yang mana madhab Wahabi kebanyakan dalam konteks fikih banyak ngambil dari Imam Hambali tuh ya, gitu-gitu juga. Intinya tetap bermadhab. Orang-orang yang gembar-gembar gak usah bermadhab, ujung-ujung bermadhab. Ya sok coba diskusi dengan saya, kita buktikan, bukti nyata, bubuktai ke mata-mata. Takbir intikal. Setelah takbir intikal baca Al-Fatihah, baca surah yang pendek apapun saja yang Anda mau silahkan. Kemudian ruku, kemudian i'tidal, tumakninah, kemudian sujud, tumakninah, duduk di antara dua sujud, tumakninah, sujud lagi tumakninah, kemudian duduk istirahat baru berdiri ke rakaat kedua. Takbir, Allahu Akbar. Lalu tambahi dengan takbir zaidah sebanyak 5 kali. Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Seperti itu sampai 5 kali. Ya. Setelah selesai 5 kali takbir tambahan tadi, ya, kita dengarkan imam membaca Al-Fatihah, kemudian baca surah yang lain. Ketika imam baca surah yang lain, kita baca Al-Fatihah. Lalu lanjutkan sampai selesai, sampai salam. Setelah selesai salam, makmum masih diam mendengarkan kesunahan yang lainnya apa? Khutbah. Dan khutbah ini sunnah. Jadi yang melaksanakan sholat di rumah berjamaah cuma 2 orang atau 3 orang, cukup berjamaah seperti sholatnya saja, cukup sholatnya saja seperti biasa kita tahu tadi sudah dijelaskan, tanpa ada khutbah. Tapi kalau 4 orang, ya, akal paling sedikitnya, jika 4 orang itu salah satunya ada yang bisa khutbah, khutbahlah, ya. Tapi jika tidak ada yang mampu melaksanakan khutbah, tidak usah khutbah, cukup sholatnya saja. Namun kalau kita melaksanakan berjamaah, beberapa orang lebih daripada 4, ada pelaksanaan khutbahnya, jangan sibuk pulang dulu. Ini mau pada ribut pulang. Kenapa? Lontong sama soto, ada bakso, ribut aja pulang. Nah, jadi melaksanakannya seperti itu. Boleh kita berjamaah, boleh juga sendiri untuk pelaksanaan sholat Aid. Kalau sendiri ya sudah seperti sholat biasa saja. Cuma dianjurkan tak pakai takbir tambahan. Tapi kalaupun tertinggal takbir tambahannya, tetap sah walau cuma seperti sholat mutlak sekalipun. Sah sholat sunnahnya, dapat pahala, dapat pahalanya. Kemudian mana sama yang sempurna? Ya tentu berbeda. Nah, ini tentang kaifiyah pelaksanaan sholat sunnah Aid. Aidainin sama saja entah Aidul Fitri ataupun Aidul Adha, ya. Dan sebelum berangkat, sebelum melaksanakan sholat, disunnahkan mandi dulu. Sunnah mandi seperti mandi junub seperti itu, tapi
Ini mandi sunnah, bukan mandi wajib ya, mandi sunnah. Ya. Kemudian kalau sholat Idul Fitri dianjurkan ya makan dulu gitu. Kalau Idul Adha nanti makannya setelah pelaksanaan Idul Adha. Dan kalau kita melaksanakan sholat Id ini, kalau dilaksanakannya di luar rumah, di masjid kah, di lapang kah, kita ambil jalan yang berbeda antara jalan berangkat dengan jalan pulang. Supaya apa? Ada beberapa fadilah. Satu, jalanan itu akan menjadi saksi nanti di akhirat. Bebatuan, kerikil, tanah, debu itu akan menjadi saksi nanti di akhirat ketika dilangkahi oleh kita. Jadi semakin banyak yang akan bersaksi dan langkah kita juga semakin banyak. Yang kedua, ada silaturahim, silaturahmi. Silaturahmi ini diajarkan oleh Islam, sehingga ketika kita berjalan berangkat ke masjid, ke tempat pelaksanaan sholat Id, pulang mengambil jalan yang lain, akan lebih banyak kaum muslimin yang kita temui untuk kita sapa, kita ucapkan salam kepada mereka dan saling kita meminta maaf. Ya, itu hal yang baik meminta maaf. Kapanpun sebetulnya, bukan hanya pada saat Lebaran, bukan hanya saat Id, tapi itu momen dalam adat yang sungguh juga baik jika kita meneruskan adat saling meminta maaf di hari raya. Tidak mengapa, tidak tercela. Jangan apa bid'ah, apa bid'ah, apa bid'ah. Ya, masya Allah, makan terong juga bid'ah. Tapi bid'ah ngeunah, apalagi terong balado. Masya Allah. Saum. Baik, jelasnya saya rasa itu cukup dulu untuk penjabaran tentang kaifiyah pelaksanaan salat Idul Fitri atau Idul Adha. Demikian, mudah-mudahan. Dan ada lagi keterangan di dalam kitab-kitab fikih kalau Idul Fitri tidak lebih cepat pelaksanaan dibandingkan Idul Adha. Jadi kalau Idul Adha itu bisa lebih awal pelaksanaannya ketika sudah memasuki waktu isyraq, ya. Sedangkan kalau Idul Fitri, supaya apa? Supaya orang-orang segera selesai sholat Idul Adha dan segera menyembelih hewan kurbannya supaya bisa makan, karena belum makan, karena dianjurkan sunnah untuk nanti makan dari daging hewan kurban tersebut. Sedangkan kalau Idul Fitri dianjurkan agak molor waktunya dikit, ya, tapi jangan sampai siang, ya, jangan sampai jam 9 pelaksanaannya baru mulai. Aduh, kepanggang orang yang di luar, kasihan. Ya, maksudnya agak teranganlah dikit setelah isyraq. Setelah isyraq agak terangan gitu, 6:30 mungkin seperti. Supaya apa? Jika ada yang belum melaksanakan menunaikan kewajiban zakatul fitri, masih ada kesempatan untuk pelaksanaan zakatul fitri. Itu sebetulnya. Namun jika pelaksanaannya tetap sama, waktunya di waktu isyraq, awal isyraq begitu. Awal matahari bersinar terlihat seperti saat ini nih, ya. Nah, ini sudah memasuki waktu isyraq, ya tidak mengapa. Sah-sah saja. Ada pertanyaan? Tidak ada. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi tidak perlu kita merasa kecewe atau kecowo ketika berada di area-area zona merah yang memungkinkan terbatasi pelaksanaan Id secara besar-besaran, hanya bisa terbatasi di lingkup kecil saja bagi sebagian tempat, ya, bagi sebagian area, sebagian tempat mungkin hanya terbatas untuk skup kecil saja, atau ada bahkan cuma bisa dengan keluarga kita melaksanakannya, atau dengan batasan tertentu. Ya, tidak perlu kecewe atau kecowo, apalagi kecoaan begitu, tidak perlu, ya. Cukup kita melaksanakan sholat, andai pun sendiri, itu sunnah hukumnya, bukanlah wajib. Jadi jangan sampai
orang yang di tahun-tahun sebelumnya gak pernah melaksanakan ikut sholat id berjamaah. Karena apa? Turu ngerek ente sholat tidur aja gitu ya, tapi pakai pakaian bagus ikut gitu. Makan-makannya ikut padahal sholat enggak gitu kan, subuh pun bablas mungkin. Nah sekarang musim-musim begini banyak yang berkomentar ngoceh ini itu padahal mah sebelumnya enggak. Nah jangan sampai seperti itu ya. Yuk apapun ada solusi, agama ini sangat kafah, sangat sempurna Islam itu. Sehingga Allah telah mengajarkan kepada Rasulullah SAW tentang cara-cara ibadah, entah tata cara ibadah di waktu aman, entah tata cara ibadah di waktu sedang genting. Jadi jangan sampai kita menjadi orang mukmin yang tidak mau belajar sehingga kita akan beragama dengan nafsu bukan dengan benar-benar mengetahui ilmunya, tata caranya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin. Hadanallahu wa iyyakum wa lafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.